Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Sabi, pelajaran yang ketujuh, itu al-mustahadhatu fil haid, akan menjelaskan wanita istihadah di dalam haid. Lihat. Ida abbaro adamu aksarohal haid. Ini rumusnya Ustaz Adit. Ketika darah keluarnya melewati batasan maksimal haid wahwa khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari, fa fi hadhil halati tusammal mar'ah mustahadatan, maka di dalam kondisi ini wanita tersebut itu distatuskan sebagai wanita yang istihadah. Ikhtalatu haiduha bil istihadah, yang dimana haidnya itu tercampur dengan istihadah. Mesti kalau antum punya pemikiran yang jeli, berarti ulama ini tidak langsung menjudge 1 sampai 15-nya haid, 16 sampai 20-nya istihadah. Benar enggak? Nah, jadi salah enggak Kak saat ketika seseorang mengatakan ketika ada wanita mengeluarkan darah 20 hari, 1 sampai 15-nya haid, 16 sampai 20-nya itu istihadah, salah enggak? Salah. Justru dia lebih seakan-akan lebih tahu daripada ulama. Ulama pun itu mengatakan mustahadatan ikhtalatu haidu bil istihadah, tidak langsung mengatakan 1 sampai 15 haidnya, 16 sampai 20 istihadahnya. Nah, disinilah akan ketahuan kerancuan atau kesalahpahaman seseorang yang mengatakan 1 sampai 15 haid, 16 sampai 20 istihadah, karena sejauh antum mengkaji ibanah wal ibadah, ada agak statement seperti itu? Enggak ada kan? Sehingga lihat Fahia awal imma ang takuna mubtadi'ah. Pertama, ada kalanya wanita itu mubtadi'ah. Masih ingat gak mubtadi'ah? Mubtadi'ah itu apa Ustaz Adit? Banat. Yang belum pernah haid. Berarti pertama, ada kalanya pemula. Au mu'tadatan, atau wanita itu memiliki kebiasaan. Wa kullun minhuma, dan dari satu persatu di antara mubtadi'ah dan mu'tadah itu tarotan takunu mumaijah, ada kalanya dia itu mumaijah, wa tarotan goer mumaijah, dan ada kalanya dia itu goer mumaijah. Ustaz, apa itu yang dimaksud mumaijah? Ustaz, apa itu yang dimaksud goer mumaijah, gitu kan? Nah, yang dimaksud mumaijah adalah wanita yang bisa membedakan darah. Artinya wanita itu mengeluarkan dua sifat darah. Pertama yang kuat, yang kedua yang doib. Itu dinamakan mumaijah. Adapun goer mumaijah itu sebaliknya. Berarti tidak bisa membedakan darah antara yang kuat dan juga yang lemah. Istilah lainnya berarti dia hanya mengeluarkan satu sifat darah. Berarti kita uraikan. Pertama apa Ustaz Adit? Mubtadi'ah. Mumaijah. Kemudian kedua sama mubtadi'ah goer mumaijah. Ini mim ya. Sorry, tulisan anak tulis, antum catat aja. Jelek tulisan anak. Ketiga, mu'tada mumaijah. Keempat, mu'tada goer mumaijah. Oke. Baru 4 ya. Nah,
ini golongan-golongan atau ini wanita-wanita yang istiadah. Wa imma ang takuna mutahayro. Dan yang kelima berarti apa? Mutahayro. Apa itu mutahayro? Mutahayro itu adalah wanita yang bingung. Oke. Banat antum catat aja. Mubtadi'ah artinya adalah wanita pemula mengeluarkan darah yang bisa membedakan darah antara kuat dan lemah. Itu mubtadi'ah mumayyizah. Jadi mubtadi'ah mumayyizah itu adalah wanita pemula yang bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Kalau mubtadi'ah ghair mumayyizah sebaliknya, berarti wanita pemula yang tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Mu'tadah mumayyizah berarti wanita yang memiliki kebiasaan, yang memiliki adat haid, juga bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Kalau mu'tadah ghair mumayyizah itu sebaliknya. Wanita yang memiliki adat tapi tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Yang kelima, mutahayyirah, wanita yang kebingungan, artinya lupa terhadap adat, lupa terhadap bilangan haid. Nah, di dalam mutahayyirah, Ustaz Radit, itu ada dua ya. Di dalam mutahayyirah itu ada dua. Nanti akan dibahas. Ini baru 5, nanti akan dibahas. Wasanupas silu al hadisa anha insyaallah, yang dimana pembahasannya insya Allah akan ditafsir satu persatu atau akan diperinci satu persatu di dalam pembahasan selanjutnya. Jadi ketika wanita, Ustaz Radit, Banat, mengeluarkan darah yang dimana darahnya itu melewati batas maksimal haid, contoh 20 hari, maka cara untuk menghukumnya bagaimana, Ustaz Radit? Banat. Lihat dulu apakah dia mubtadi'ah atau Nah, betul. Lihat dulu kondisi seseorang tersebut. Halahnya, kondisinya, jangan langsung menjudge, jangan langsung menghukumi. Oh, 1 sampai 15 head, 16 sampai 20 itu istiadah. Itu salah. Tetapi saat ketika antum mengalami hal seperti itu, tanyakan dulu terhadap diri antum, saya punya adat gak? Saya punya adat, oh berarti antum statusnya mu'tadah. Berapa hari adatnya? 7 hari. Nah, berarti antum punya adat. Bentar. Ini selama 20 hari darahnya itu mengeluarkan satu sifat atau 2 sifat. Oh, ini 2 sifat. Berarti antum mu'tadah mumayyizah. Karena bisa membedakan, oh ini ada yang kuat, ada yang lemah. Saya itu baru pemula nih mengeluarkan darah haid. Tiba-tiba langsung 20 hari. Tapi darah ini 1 sampai 10 itu hitam, 11 sampai 20 itu merah. Berarti antum mubtadi'ah mumayyizah. Karena bisa membedakan ada yang kuat, ada yang lemah. Gitu. Nanti insya Allah hukum-hukumnya akan dibahas. Kemudian al-farqu bainal mustahadati wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhri. Sekarang Ustaz Dadit akan menjelaskan perbedaan antara wanita yang istihadah dan wanita yang memiliki sisa masa suci. Beda ya. Ada wanita yang istihadah, ada wanita yang memiliki sisa masa suci. Lihat. La buda an nusiro ila mas'alatin muhimatin wahya. Ini sangat perlu. Masalah ini sangat penting banget. Wahya al-farqu bainal mustahadati wa bainal mar'atil lati 'alaiha baqiyatut tuhurin. Yaitu masalah membedakan antara wanita yang istihadah dan wanita yang memiliki sisa masa suci. Lihat, wadalika annaman ra'at aqallal haid au aksaro. Lihat, ketika seorang wanita, Ustaz Radin, melihat darahnya itu 1 hari, berarti aqallal haid ya,
24 jam. Au aksaro atau lebih daripada 1 hari. Contoh 2 hari. Summan koto Adam, kemudian darah itu berhenti di tanggal 3. Tanggal 3 berhenti darah itu. Summa adadam ba'da khamsata asyara min maji'ihi awalan. Fahadihi laisat mustahadotan. Kemudian Ustaz Radit, darah itu datangnya lagi setelah 15 hari dari darah yang pertama. Darah yang pertama. Maka wanita itu bukan istihadah. Coba Ustaz Radit contohkan. Bisa gak? Banat bisa gak? Wanita tanggal 1 dam. Ini dam. Lihat. 1 dan 2 dam. Kemudian tanggal 3 ini kita. Dari tanggal 3 Ustaz Radit untuk ke 15 hari sampai tanggal berapa? Berarti berapa ya? 18 20. 18. Untuk ke 15 hari saja. Ya. 18 ya? Ya, 18 ya. Oke, tanggal 19 Ustaz Radit keluar lagi sampai tanggal 20. Ini darah apa? Tanggal 19 sampai 20. Laisat mustahadotan. Darah apa? Berarti head jadid. Darah head jadid. Karena apa? Karena dia udah menyelesaikan masa cuci. Nah gitu. Maaf. Tapi kalau gini, lihat. 1 sampai 3. Jangan ya, 1 sampai 5 lah. 1 sampai 5 Ustaz Radit dam. 6 berhenti sampai contoh ya. 17. Ini berhenti. Kemudian 18 sampai 25 dam. Bagaimana cara untuk menghukuminya? Tuh, berarti tanggal 1 sampai 5 dihukumi head. Oke, ini head. Sepakat ya? Ini head. Terus itu 16 ke 17 itu kan masa tanggal sucinya masih berarti 11 hari. Kurang 4 hari, terus disempurnakan di tanggal 18, 19, 20, 21. 18 sampai ke 21-nya itu dihukumi istihadah, Ustaz. Oke, dapat berapa Ustaz Radit? Sampai ke 21. Oke, ini istihadah. Kemudian 22 sampai 25-nya itu dihukumi head jadid. nah, lihat tuh annaha tukammilu aqalla tuhri baina hadatan. Dia harus menyempurnakan dulu masa sucinya dari antara 2 haid, itu 15 hari. Wa majada bahwa haidun jadid. Dan apabila sudah menyempurnakan daripada 15 hari, kemudian darah selanjutnya itu dihukumi darah Head jadid. Head jadid. Paham nggak Banat? Ada pertanyaan nggak? Yang contoh pertama itu 3, berhentinya itu 3 sampai berapa itu Ustaz? 18 berarti ya Ustaz Radit, 18. Berarti udah 15 hari kan? Nah, keluar lagi tanggal 19 sampai 20. Maka tanggal 19 sampai 20 itu head jadid. Bukan istiadoh. Karena sudah terjeda 15 hari. Wa ilaika ba'dul amsilati, lihat. Sekarang contohnya lihat. Misalun. Ro'at timro'at
ro'at timro'atun salah satu ayamin dam. Seorang wanita Ustaz Radit melihat darah 3 hari, 1 sampai 3. Oke, 1 sampai 3. Suman koto isnai asyaro yauman. Kemudian Ustaz Radit berhentinya 12 hari. Berarti sampai tanggal berapa? Dari 3 untuk ke 12 hari sampai tanggal berapa? 15. 15, ya kan? Sumaja Adam salah satu ayam. Kemudian wan kota. Kemudian Ustaz Radit di tanggal 16 sampai tanggal 19 keluar lagi darah 3 hari. Ada yang bisa mengartikan wasas akhir laisat haid? Bagaimana itu artinya? Bisa nggak Ustaz Radit? Banat. Salah satu. Ahlan? Itu gimana tadi Pasal 1 apa? itu yang pertama keluar darah 1 sampai 3. 3, oke. Kemudian berhenti 12 hari sampai tanggal 15. Tanggal 16 datang lagi 3 hari sampai tanggal 19. Kemudian Bagaimana? datang darah. Pasal 1 ini bagaimana? Kemudian darahnya datang 3 hari. Berarti darah yang ketiga itu ini apa namanya? Dari tanggal 16 sampai 18 itu 19. 16 sampai 19 bukan dihukumin head. Paham ya? Pasal 1 akhirah laisat haidon. Darah 3 hari yang akhir itu berarti 16 sampai 19 itu bukan head. Baldamu pasadin, tapi darah pasad atau darah istihadoh. Karena apa? Karena takmilatan liaqali tuhri baina hadatain. Karena wanita itu sedang di fase menyempurnakan minimal masa suci. Wa wahum sata asara yauman itu 15 hari. Sedangkan masa sucinya baru berapa hari? 12 hari. Jelas, paham? Saja. Jadi saat ketika darah keluar di fase masa suci, artinya masih masa suci, jangan sampai berani-berani menghukumi itu head, tetap dihukum itu darah istihad atau pasal. Sempurnakan dulu masa sucinya. Contoh yang kedua, misalun laukanat ada tuhahum sata ayam. Saat ketika antum banat memiliki adat antum itu setiap bulannya itu 5 hari, 1 sampai 5 gitulah setiap bulannya. Kemudian paroat salah satu ayam daman, kemudian tiba-tiba sekarang keluar darahnya itu 3 hari. Berarti contoh di bulan Juni ini mengeluarkan darahnya itu 3 hari, yang padahal punya kebiasaannya itu 5 hari. Suman koto'a arba'ata asyra yauman. Kemudian darah itu berhenti selama 14 hari. Contoh Ustaz Radit, 1 sampai 3 berhenti nih. Dari tanggal 4 berhenti sampai 14 hari, sampai tanggal berapa berarti? 18 benar gak? 19 enggak sih itu kan. 19 ya? Itu tadi 4 hari kan saja? 3 hari. Oh. Keluar darah 3 hari. Kemudian berhenti. Tanggal 4 berarti berhenti ya. Dihitung 4 Tanggal 8. 17 dong. 17 ya. Oh ya. Gua akan dikunci di bumi ya. Kan kita itu. Eji nyari lah. Eji di bumi nyari lah. Mungkin campurnya. Eji ulah kabobonya. Nah, tanggal 17 berhenti kan? Ada arba'ata ayamin, kemudian datang lagi, keluar lagi darah itu 4 hari.
wan kotoa berarti 19 sampai 23 berarti ya Ustaz Adit ya, benar gak? 18 ya, 18 sampai 22 berarti ya, benar gak? 18, 19, 20, 21, 22 18, 19, 20, 21 oh 21 ya, 21 apa 22 nih? 11, 19, 20, 21 4 hari kan Set? 21 4 hari. Bagaimana coba anak uraikan nih, anak uraikan. Coba antum hukumi sebelum antum lihat teks 1 sampai 3 dam, ya kan? 4 sampai tanggal berapa? 17 ya. Ini kita. Kemudian 18 sampai 21 dam. Bagaimana cara untuk menghukuminya? Sebelum antum melihat teks. Berarti itu darah yang pertama dia komen head Set. Oke. Maka ini head. Terus Kemudian itu kan terjadinya 14 hari saja. 14 hari. Berarti tanggal 18-nya dihukumin istihadoh. Oke, berarti ini berapa hari istihadohnya berarti? 1 hari Set. Berarti 19 ke 21 Dihukumin head jadid. paham ya? Lihat, makanya di sini sadit payaumun minal arbaatil ayam dan pasad sadin. 1 hari dari 4 hari berarti 18 ke 21 itu 1 harinya darah pasad atau darah istihadoh. Takmilatan li aqalli tuhri ma arba'ata asyara. Dia harus menyempurnakan dulu dari masa sucinya. Dia baru 14 hari. Fatasiru hamsata asaro. Ketika sudah menyempurnakan baru sudah 15 hari, maka jadi 15 hari. Suma salah satu ayam al-baqiyati haidun jadi 19 sampai 21 itu dihukumi headnya head. Jadi doha pada. Paham enggak? Paham Set. Paham ya sekarang ya? Paham Set. Intinya ketika masih ada sisa suci harus diteliti ya, jangan langsung dihukumi semuanya istihadoh, tetapi hitung masa suci antum baru berapa hari. Kalau contoh saya itu masih 13 hari tapi sudah mengeluarkan darah 5 hari, berarti 2-nya itu istihadoh, sisanya berarti 3 itu head jadid. Karena 13 untuk ke 15 sisanya 2 lagi. Jelas ya? Oke. Wa di ba'dul amsilah wa yuqasu alaihi ghairuha. Sekarang idzan, oleh karena itu ida abarodam homsata asyaro, ketika darah melewati 15 hari padi mustahadatun, maka wanita itu dihukumi istihadoh. Ikhtalato haiduha bil istihadoh, yang dimana headnya itu tercampur dengan istihadoh. Lihat istilah katanya juga turodu illa ihdas suwaril mustahadati asab'i. Dia harus dikembalikan terhadap salah satu contoh atau gambaran wanita yang istihadoh yang ada 7. Enggak langsung dia langsung 1 sampai 15 head, 16 sampai 20 itu istihadoh. Enggak, ulama pun mengatakan turodu. Tanyakan dulu terhadap wanita tersebut, nanti akan dikembalikan hukumnya. Jelas banat? Jadi ketika antum mengeluarkan darah 20 hari, enggak boleh langsung 1 sampai 15 itu istihadoh headnya, 16 sampai 20 itu istihadohnya. Enggak, ulama pun mengatakan turodu, dia harus dikembalikan ila ihdas suwaril mustahadoh, terhadap salah satu contoh atau gambaran wanita yang istihadoh asabi yang 7 itu. Pertama apa? Wahya, lihat mubtadi'ah al-mumayyijah. Tadi ya udah mubtadi'ah mumayyijah apa? Yang kedua al-mubtadi'ah ghair mumayyijah. Udah tadi apa? Yang ketiga al-muqtadah al-mumayyijah. Udah tadi. Keempat al-muqtadah ghairul mumayyijah. Tadi udah ya diartikan artinya apa? Yang kelima al-mutahairah mutlaqah. Jadi al-mutahairah mutlaqah itu dia totalitas bingung. Artinya nasyah lil waqti wal adad, dia lupa terhadap jumlah dan juga bilangan. Ketika ditanya, contoh antum Banat mengeluarkan darah 20 hari. Kemudian sama Ustaz Adit ditanya, Banat, kamu punya adat berapa hari?
keluar darah nggak tahu. Oke. Biasanya di tanggal apa? Nggak tahu. Antara bilangan dan jumlahnya itu nggak tahu Sadadit. Adatnya nggak tahu. Maka itu distatuskan mutahairah mutlaqah, nanti hukumnya akan lebih sulit. Kalau mubtadi'ah mumayyizah sampai mu'tadah ghair mumayyizah itu mudah. Yang sulit itu sebetulnya al mutahhirah mutlaqah. Wanita yang totalitas bingung ketika ditanya karena apa? Karena nanti standaritasnya akan disesuaikan, akan dikembalikan terhadap kesesuaian kondisi wanita tersebut. Gitu. Yang keenam, al-mutahayyirah adz-dzakirah lil waqti an-nasya lil adad. Dia bingung, tapi ingat terhadap waktunya head dan lupa terhadap bilangan head. Contoh, banat mengeluarkan darah 20 hari, ditanya sama Ustaz Radit, antum banat biasanya waktu head antum itu di tanggal berapa? Ya ingat, di tanggal 1. Oke. Nah, mulai di tanggal 1 itu biasanya berapa hari? Nggak tahu. Maka dia distatuskan sebagai mutahayyirah dzakirah lil waqti nasyah lil adad. Itu. Yang ketujuh, al mutahayyirah dzakirah lil adad nasyah lil waqti. Kalau ini sebaliknya. Dia ingat terhadap bilangannya tetapi lupa terhadap waktunya. Banat, antum itu mengeluarkan darah biasanya berapa hari? Dia ingat 7 hari. Oke, berarti dia ingat terhadap bilangannya 7 hari. Kemudian ditanya lagi, biasanya keluar darah itu di tanggal berapa? Kalau waktunya itu saya nggak tahu, lupa. Maka dia distatuskan mutahayyirah dzakirah lil adad nasyah lil waqti. Jadi contoh atau gambaran wanita yang istihadah itu ada 7. Ini harus ingat. Pertama, mubtadi'ah mumayyizah. Kedua, mubtadi'ah ghair mumayyizah. Ketiga, mu'tadah mumayyizah. Keempat, al-mu'tadah ghair mumayyizah. Kelima, mutahayyirah mutlaqah. Keenam, al-mutahayyirah dzakirah lil waqti nasyah lil adad. Ketujuh, al-mutahayyirah dzakirah lil adad nasyah lil waqti. Wasanubayyinu kullan minha al-an. Insyaallah nanti akan dibahas satu persatu penjelasannya di pelajaran atau di kajian besok. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ana nggak ada Sat. Alan, ada Ustaz Radit? Ana nggak ada Sat, jelas Sat. Nggak ada. Banat, ada nggak? Intinya rumus ini harus hafal ya Ustaz Radit ya. Harus hafalkan. Bilangan wanita istiadoh yang 7 ini harus hafalkan. Sebab ini kunci nih. Oh, sih. Kunci. Alan, ada yang mau bertanya? Banat. Jelas. Siti Ruqoyah, Alan. Cukup paham ya. Jadi intinya khulasohnya saat ketika darah keluar di dalam fase atau di dalam masa suci, berarti rumusnya tanyakan dulu terhadap diri antum, saya ini baru masa suci berapa hari? Paham ya? Oke, 13 hari, tapi ini sudah mengeluarkan darah 5 hari. Maka yang 5 hari itu apakah semuanya dihukumi head atau ada head, ada istihadahnya? Ada head, ada istihadah. Berarti istihadahnya berapa hari? Jadi gimana Sat? Benar. Hah? Banat, contoh Hindun, lihat Hindun. Dia itu mengalami masa sucinya baru 13 hari. Ustaz Radit. Oh, Dia sudah mengeluarkan
darah. Padahal masih 13 hari. Tapi sudah mengeluarkan darah 5 hari. Maka yang jadi pertanyaan, darah yang keluar di Hindun itu yang 5 hari akan dihukumi apa? Alan, Mbak SR. Bisa Dadit. Dia 13 hari aja kan Ustaz mengeluarkan darah. Enggak, baru masa sucinya 13 hari, baru masa sucinya 13 hari. Kemudian mengeluarkan darah lagi 5 hari gitu Ustaz ya? 5 hari. Iya. Oh, paham, Ustaz. Berarti dia menyempurnakan masa sucinya dulu Ustaz. Dua harinya 14 dan Berarti 15. darah 2 hari itu dihukumi apa? Istihadah Ustaz. Berarti sisanya 3 hari. Itu haid jadid. Paham ya, Banat paham? Paham Ustaz. Ada pertanyaan nggak, Banat? Sebelum ditutup. Ada Ustaz. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada wanita yang umurnya itu 19 tahun belum keluar darah haid. 19 tahun ya, ini Sehingga konteksnya kedua 19 tahun orang ya. tuanya itu ya Oke. ya 19 tahun 17 tahun ke atas lah intinya. Sehingga orang tua itu jadi orang tua wanita anak itu jadi khawatir. Terus dibawalah anak tersebut itu ke dokter, ke dukun, ke dokter untuk berobat. Ke dokter untuk berobat. Nah, sehingga setelah berobat itu dikasih obat sama dokternya teh. Dikasih obat sekian beberapa minggu kemudian anak tersebut mengeluarkan darah. Tapi ngeluarin darahnya itu gak nentu, kadang 5 hari, kadang 20 hari, kadang 1 bulan itu 3 kali mengeluarkan darah. Itu bagaimana Ustaz? Oke. Contohkan. Oke, contoh kalau 5 hari, Banat. Kalau 5 hari, contoh. Setelah dikasih obat, pil ya, berarti namanya pil ya. Pil, seminggu kemudian mengeluarkan darah 5 hari nih, 5 hari. Maka darah tanggal 1 sampai tanggal 5 itu dihukumi haid. Walaupun keluarnya itu dengan dibantuan pil. Paham nggak? Paham. Oke. Lalu Ustaz, bagaimana kalau dia di bulan selanjutnya mengeluarkan darah itu nggak teratur 20 hari? Kenapa? Lang, pada kemana Lang? Pada kemana? Apa toh? Disebat nanti nak. Si Aji bete kopi tos di wartasannya. Nyara apa itu gila? Oh, berarti kin kalau kawan kau bangun ya, kin kopi dia nya. Di teleponnya. Nya. Ya, ayo, Lang. Oke, lanjut. Kemudian di bulan selanjutnya mengeluarkan darah tadi 20 hari ya. Oke, 20 hari. Ustaz, bagaimana cara untuk menentukan standaritas haid dan istihadahnya? Saya tanya dulu ke antum, Banat. Dari 20 hari itu, teman antum atau siapapun mengeluarkan darahnya berapa sifat? Anggap berapa sifat? 1 sifat atau 2 sifat? 2. Jadi darahnya itu coklat kental, terus lanjutnya merah gitu. Merah dan coklat gitu? Iya gitu. Oke. Saya mau nanya lagi. Antara coklat dan merah yang kuat mana? Yang coklat. Benar gak Ustaz Adit? Yang merah. Yang merah dong. Merah. Yang merah maka standaritas headnya yang kuat, yang merah. Contoh, yang merahnya, contohnya 1 sampai 10. 11 sampai 20 nya coklat, maka standaritas yang dihukumi headnya mana Ustaz Adit?
Banat. Yang merah. Berarti 1 sampai 10. 1 sampai 10. 10. Ustaz, kenapa itu adat nggak dipakai yang 5 hari? Nggak disesuaikan dengan adat 5 hari? Karena kalah. Ketika adanya tamyiz, maka kalah adat. Jelas ya? Jelas. Wah, itu ada Sopi itu. Ya, paham? Tapi kalau nggak ada tamyiz, adat akan berlaku. Gitu. Terus ini Ustaz, di bulan selanjutnya pun itu dalam sebulan 3 kali mengeluarkan darah. Jadi pertanyaannya, 3 kali itu di tanggal berapa doang? Di tanggal apa saja? Coba antum contohkan aja. Mengeluarkan tiga pengeluaran darah itu dalam 1 bulan itu di tanggal berapa aja? Tes? Jadi misalkan tanggal 1 sampai tanggal 7 itu beliau itu mengeluarkan darah. Okay. Ya, terus tanggal selanjutnya tanggal 8 sampai tanggal 15 yain kito. Terus tanggal selanjutnya lagi mengeluarkan darah lagi 5 hari. Terus selanjutnya lagi yain kito lagi 3 hari. Setelah itu dia mengeluarkan lagi berapa hari? 7 hari. Oke, kurangnya. Kita bedah ya. Oke, 1 sampai 7 dam. Coba antum catat 1 sampai 7 dam. Kemudian berarti tanggal 8 ya kita ya, tanggal 8 sampai tanggal 15 itu kita. Berarti baru berapa hari ini Ustaz Adit nih? 7 berapa sih? 19. Baru 8 hari ya? 8 sampai 15. Oh, 6. Oke, tanggal 16 keluar lagi 3 hari dia kan? Benar gak Banat? Iya. Oke. 16 sampai berarti 19 keluar lagi darah. Kita contohkan di dalam catatan, bentar. Saya catatan. Afwan, ya. Nggak kelihatan dat bagi layar antum dat. Oh iya, sorry. Ini berarti Satu sampai 7 dam ya. Oke. 8 sampai 15 ya Banat ya. Ini gitu. 16 sampai 19 dam lagi. Gitu kan, benar? Berarti baru dua mengeluarkan darah. Iya. Terus 20-nya berhenti sampai tanggal? Sampai tanggal 26. 26. Terus ini kita keluar darah lagi 27 sampai berapa? 30. Sampai 7 hari sampai bulan selanjutnya. 34 boleh ya, 34 ya contoh ya. Dam. Kita uraikan. Ini pasti akan dihukumi apa? Head. 8 dihitung apa? Mudah tuh. Tuhri. Untuk 15 berapa hari? Berarti itu 7 hari. Kurang 7 hari. Enggak, untuk ke-15 dari tanggal 8 berapa hari?
18 mungkin. Tanggal 18 yang Itu kan Tanggal 22 benar ya? ya tanggal 20. nah, 22. Berarti kalau antum udah paham, darah tanggal 16 dihukumi darah apa? istihadah. Istihadah. Oke, tanggal 22 kan seharusnya kan? Berhubung tanggal 22 masih tidak mengeluarkan darah sampai tanggal 26, kemudian 27 sampai 34 darah apa? Sadadit, Berarti head jadid. Darah haid. jadi Oh, berarti wanita itu walaupun mengeluarkan 3 kali darah, tetapi yang dihukumi headnya itu 2. Darah yang pertama dan darah yang ketiga. Jelas gak? Nah, Karena darah yang tanggal 16 ini mengeluarkannya di dalam masa suci. Gak dianggap. Jelas? Jelas. Jelas gak? Mbak Sukaino, Ruqayyah. jelas akan. Jelas Ustaz. Paham ya? Nah jadi itulah hukum. Luar biasanya hukum. Ini nggak boleh dihukumi head. Ini. Karena apa? Karena dia belum menyempurnakan masa suci. Harusnya sampai tanggal 22. Kalau andai kata tanggal 23 keluarnya, maka di sini dihukumi headnya. Tanggal 23. Gitu. Jelas? Jelas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada. Jelas. Oke. Kalau nggak ada, Anda tutup ya. Insya Allah besok melanjutkan terhadap hukumnya. Hukum mubtadi'ah mumayyizah, bagaimana standaritas headnya, hukum wanita mubtadi'ah ghair mumayyizah, insya Allah. Berarti ini baru 3 pertemuan ya, 4 pertemuan lagi. Insya Allah. Semoga bermanfaat dan juga bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.